saya Ciko di NWC Ngobrol with Ciko. Nah, sekarang obrolan kita kali ini bakalan ngebahas tentang kabinet-kabinet. Tapi di kabinet yang kali ini kita cuma bahas 3 aja, yaitu Ali Sastro Amijoyo 1, Burhanuddin Harahap, dan juga Ali Sastro Amijoyo 2. Dan saya juga udah tapi udah kedatangan teman-teman ngobrol tentang Ali Sastro Amijoyo 1. Boleh dong perkenalkan diri kalian dulu. Halo, saya Jikram. Nama saya Berry. Oke. Jadi kita langsung mulai aja obrolan kita sekarang ini, yaitu tentang Ali Sastro Amijoyo 1. Sebelum kita tahu mengenai lebih dalam tentang Ali Sastro Amijoyo 1, kita juga pasti mau tahu dong, para penonton juga pengen tahu kapan sih pembentukan Ali Sastro Amijoyo 1 ini. Oke, untuk masa pembentukannya pada tanggal 31 Juli tahun 1953 sampai 24 Juli tahun 1955. Tadi udah disebutkan juga pembentukannya tanggal yang tadi disebutkan. Nah, tanggal 31 itu. Dan juga sekarang nih saya mau nanya lagi, kayak program apa aja sih yang ada di kabinet Ali Sastro Amijoyo yang 1 itu? Ya, programnya terbagi jadi 8. Yang pertama, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan menuju perdamaian dunia. Yang kedua, mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar reuni statut menjadi hubungan internasional biasa. Yang ketiga, mempercepat peninjauan kembali perjanjian konferensi meja bundar atau bisa disebut KMP dan menghapuskan perjanjian yang merugikan negara. 4. Menyelesaikan pertikaian politik. Dan 5. Mengusahakan kembalinya Irian Barat dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepatnya. 6. Melaksanakan politik bebas aktif. 7. Menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu dengan segera. 8. Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan keluarga negara. Cukup jelas tadi ya program apa aja yang dikerjakan oleh kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama ini. Dan juga setelah adanya program yang diberikan kepada kabinet Ali Sastro Amijoyo, saya ini mau nanya, apakah kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama ini bisa menjalankan programnya dengan baik, atau enggak prestasi apa aja yang udah dikasihkan kabinet Ali Sastro Amijoyo kepada? Nah, ada beberapa program Ali yang berhasil dilaksanakan. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah keberhasilan pemilu. Nah, tapi ini masih dalam rancangan. Pemilu ini yang akan dilaksanakan pada 20 September 1955. Yang kedua adalah membaiknya hubungan dengan Cina. Terdapat sebuah sistem ekonomi baru bernama Alibaba, yaitu sistem kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha orang-orang Tionghoa. Nah, yang ketiga adalah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Ali Sastro Amijoyo sangat berperan pada konferensi Asia Afrika karena perang dingin yang terjadi di seluruh dunia dan benua Asia terdampak juga. Nah, Ali bertanggung jawab melaksanakan persiapan KAA dan juga mengirimkan undangan kepada seluruh negara-negara dalam konferensi Asia Afrika. Nah, KAA pada 1955 punya arti penting di bidang politik luar negeri. Terjadinya konferensi ini memicu peristiwa lain seperti Australia dan Amerika yang berusaha menghapus politik apartheid. Indonesia bahkan mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia Afrika untuk menyatakan Irian Barat di PBB. Tapi nih, kan juga dari kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama tuh dibubarkan kan. Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu dibubarkan, dan yang kita tahu juga kabinet Ali Sastro Amijoyo itu digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, penyebabnya itu yang membuat kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama ini bisa dibubarkan, itu tuh penyebabnya apa ya?
Karena alasan utamanya adalah adanya mosi tentang tidak percaya pada Partai Masyumi. Nah, tapi permasalahan lainnya adalah adanya konflik antara PNI dan NU. Konflik ini membuat NU menarik dukungannya dan juga menterinya dari kabinet. Yang kedua, adanya pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Harto Suwiryo yang menyebar hingga Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, bahkan Jawa Tengah. Nah, yang ketiga, konflik internal antara kabinet dan TNI AD. Terdapat anggapan bahwa partai melakukan interferensi politik NT kepada Angkatan Darat yang merupakan lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952 ketika para perwira Angkatan Darat melakukan demonstrasi di Istana Negara. Masalah ini terjadi di era Kabinet Wilopo. Kabinet Ali I rupanya tidak mampu mengatasi permasalahan ini. Nah, dengan adanya permasalahan ini akhirnya Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin. Kayaknya udah jelas juga ya tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama nih, dari pembentukannya dan juga program kerjanya apa aja, prestasi dari dari Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama juga tadi udah jelas. Lalu penyebab apa yang penyebab kenapa Ali Sastroamidjojo 1 nih bisa dibubarkan juga itu udah jelas tadi. Baiklah, mungkin hanya sekian saja yang bisa kita obrolin hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya juga. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Oke guys, sekarang kita ganti teman-teman ngobrol kita lagi. Tapi masih bersama saya Ciko di NWC Ngobrol with Ciko. Nah, cuma ganti teman aja. Jadi boleh dong kalian perkenalkan dulu diri kalian. Siapa aja sih teman ngobrol saya ini? Jadi halo semuanya, aku Elga Pramesti. Hai, aku Kaira. Nah, setelah tadi kalian tahu siapa teman ngobrol saya, kita langsung aja mungkin ngobrolin tentang Mbah Burhanuddin Harahap. Nah, Kabinet Burhanuddin Harahap. Tadi kan yang pertama saya ini udah ngobrol sama Berry dan juga Jika mengenai Ali Sastroamidjojo 1 yang berhubungan dengan obrolan kita sekarang ini, Burhanuddin Harahap. Jadi langsung aja deh, kapan nih Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk dan juga latar belakang apa yang membuat Burhanuddin Harahap ini bisa menjadi Perdana Menteri? Ya, jadi Kabinet Burhanuddin Harahap ini dibentuk setelah jatuhnya si Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yang menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Juli 1955. Terus Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama calon formator kabinet, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Kasaan. Nah, si 3 calon formator ini menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Pertahanan. Tapi Muhammad Hatta menolak tawaran tersebut karena dia pada saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden. Berarti karena mungkin Muhammad Hatta juga merasa keberatan ya kan, harus menanggung 2 beban. Pasti itu juga berat banget kan buat Muhammad Hatta. Berarti Muhammad Hatta dari situ menunjuk Burhanuddin Harahap, ya kan? Menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri gitu. Ya, jadi dia tuh menunjuk salah satu anggota partai Masyumi, si Burhanuddin Harahap ini buat bikin kabinet baru. Terus pada awalnya si Burhanuddin Harahap ini menolak gitu permintaan tersebut karena dia ngerasa kalau kurangnya dukungan dan pengalaman politik gitu. Nah, tapi setelah didukung oleh partai-partai besar seperti PNI, NU, dan PSI, dia akhirnya bersedia untuk membuat kabinet baru. Terus kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil menjalankan beberapa program kerjanya sesuai dengan rencana, mulai dari pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955
dan mengubah perekonomian Indonesia menjadi cukup baik. Cukup jelas ya penjelasan dari Elga Pranesti ini, dan sekarang kita bakalan tapi tadi Elga Pranesti juga udah ngebahas sedikit tentang program kerja apa aja yang dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, tapi mungkin belum semuanya ya. Ya. Nah, sekarang kita nanya ke Kaira nih buat lebih jelasnya lagi tentang program kerja apa aja sih yang ada di di Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi program kerja Kabinet Burhanuddin ini Kabinet Burhanuddin itu ada 6. Yang pertama, pemberantasan korupsi. Yang kedua, mengembalikan kewibawaan atau jejak moral pemerintah dan juga TNI Angkatan Darat, juga masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, upaya menghilangkan faktor-faktor inflasi. Yang keempat, menyelesaikan undang-undang desentralisasi pada tahun 1955. Yang kelima, turut memperjuangkan pengembaliannya Irian Barat dalam wilayah Indonesia. Yang terakhir, mengembangkan politik kerjasama antara Asia dan Afrika yang bebas, aktif, dan penuh perdamaian. Nah, berarti udah lebih jelas nih sekarang tentang program kerja apa aja sih yang ada di Kabinet Burhanuddin Harahap. Tapi ini ada sih satu pertanyaan terakhir tentang penyebab apa yang ada gitu loh sehingga Kabinet Burhanuddin Harahap ini bisa digantikan kembali oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Jadi penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin ini yaitu terdapatnya perselisihan antara Partai Masyumi dan PNI yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai ideologi politik dan hubungannya dengan presiden. Lalu pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah pada saat sidang DPR. Pada hari yang sama, Soekarno menerima mandat dari Burhanuddin dan Kabinet Burhanuddin Harahap resmi dinyatakan sebagai demisioner. Berarti udah cukup jelas nih sekarang tentang Kabinet Burhanuddin Harahap ya, dari awal pembentukannya dan juga dari program kerjanya juga udah ada tadi dijelaskan, dan hingga penyebab apa aja yang membuat Kabinet Burhanuddin Harahap ini harus sampai digantikan. Mungkin cukup sekian aja ya dari obrolan kita mengenai Kabinet Burhanuddin Harahap ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Oke guys, jadi setelah tadi saya ngobrol sama Elga dan juga Kaira, sekarang nih kita ganti teman ngobrol sama gue. Perkenalkan aja dulu diri kalian. Halo, aku Hulur. Aku Putri. Nah, jadi saya ini teman ngobrol saya sekarang nih Hulur dan juga Putri. Jadi kita bakal ngebahas mengenai Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Kan Ali Sastro Amijoyo kedua ini juga berhubungan dengan Burhanuddin Harahap. Ya, tadi saya udah obrolin juga dengan Kaira dan juga Elga. Mungkin gak usah basa-basi lagi ya, biar cepet juga. Saya mau nanya nih, kan Ali Sastro Amijoyo itu 2 kali menjadi Perdana Menteri Indonesia. Nah, apa sih yang menyebabkan Presiden Soekarno itu sangat percaya kepada Ali Sastro Amijoyo untuk menjadi Perdana Menteri hingga 2 kali? Nah, jadi alasan Ali Sastro Amijoyo itu menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri. Nah, pada masa pertama, Soekarno menunjuk Ali Sastro Amijoyo untuk menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet untuk menggantikan Wilopo. Nah, pada masa yang kedua, pada saat itu Ali sebagai Ketua PNI pada tahun 1955. Nah, itu tuh partai yang menjadi suara terbanyak pada masa itu, sehingga ia dipercaya kembali menjadi Perdana Menteri dan membentuk Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, gitu sih. Oke. Tapi kan kalau Ali Sastro Amijoyo 1, teman-teman juga pasti udah pada tahu kapan bentuknya, karena sebelum ini sebelum kamu dan juga Kaira dan Elga ngobrol sama saya tuh udah ngobrol terlebih dahulu mengenai Kabinet Ali Sastro Amijoyo ke-1, dan udah tahu juga nih kapan dan hingga kapannya. Nah, kan kalau Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua ini kita belum tahu
kapan sih kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua itu dibentuk dan hingga kapan kabinet Ali Sastro Amijoyo itu ada? Jadi kabinet Ali Sastro yang pertama itu kan 2 tahun ya. Kalau ini 1 tahun. Dari tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957 gitu. Sebentar ya, tapi tadi yang saya dengar dari mulut nih, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama itu berarti lebih lama ya, 2 tahun. Iya, Tapi betul. sedangkan kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua nih lebih cepat. Iya. Ke- Sebenarnya apa penyebabnya jadi lebih cepat? Sebenarnya pada saat itu adanya perpecahan antara partai Masyumi dan PNI. Nah, Masyumi tersebut itu mendorong warga-warga dan pada saat itu banyak tekanan dan tuntutan di daerah-daerah kepada partai tersebut, kepada kabinet tersebut. Nah, Masyumi itu terus menggencar Ali Sastro Amijoyo untuk mengembalikan mandatnya kepada presiden gitu. Oke, cukup jelas ya kenapa jadinya kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua ini bisa lebih cepat selesainya. Tapi saya jadi pertanyaan nih. Apa perbedaan di antara kabinet Ali yang pertama dan juga kabinet Ali yang kedua? Ada nggak sih perbedaannya? Ada sih, mungkin di nuansa politiknya aja yang berbeda. Terus bahkan program, suasana kabinet dan penyebab jatuhnya itu berbeda gitu sih. Oke, tadi berarti udah ngasih tahu kita garis besarnya itu apa aja. Mungkin kalau kita tanya lagi nanti ke Putri, kita bakalan tahu apa aja yang menyebabkan perbedaan di antara kedua kabinet itu. Jadi program kerjanya kan tadi berbeda seperti apa yang perlu tanyakan, seperti apa yang perlu bicarakan. Kalau kita boleh tahu nih, apa aja yang ada di kabinet Ali kedua? Nah, program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu ada 4. Yang pertama, upaya pembebasan Irian Barat. Program kerja ini sebenarnya merupakan agenda nasional yang terus diperjuangkan sejak tahun 1950. Pemerintah Indonesia dengan segala cara berupaya untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari campur tangan Belanda. Bahkan, kabinet ini telah membuat perencanaan untuk menjadikan Irian Barat sebagai provinsi baru. Nah, yang kedua, melaksanakan hasil konferensi Asia Afrika. Setelah sebelum pada periode pertama berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, Ali Sastro Amijoyo bermaksud untuk menjadikan hasil dari konferensi tersebut sebagai bagian program kerja sebelumnya. Nah, yang ketiga, membatalkan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Salah satu prestasi terbesar dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo Jilid 2 adalah dalam hari pembatalan Hari Konferensi Meja Bundar. Perjanjian yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia telah menjadi fokus dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo sejak periode pertama. Apa ada lagi selain dari program atau prestasi yang tadi sudah disebutkan? Apakah masih ada lagi gitu yang diberikan kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua ini kepada bangsa Indonesia? Apakah masih ada atau memang hanya sudah seperti itu aja? Ada 2 lagi. Nah, yang ketiga itu pemulihan negara dari segala aspek. Bisa dikatakan bahwa Kabinet Ali Sastro Amijoyo 2 harus menanggung beban berat karena berbagai pemberontakan yang terjadi di dalam negeri sejak periode kabinet sebelumnya. Maka dari itu, kabinet ini mencanangkan untuk melakukan pemulihan keamanan, pembangunan, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan industri. Mungkin segitu aja programnya. Oke, berarti nih setelah tadi mendengar dengan beban beratnya kabinet Ali Sastro Amijoyo yang harus dibebankan kepada pundak Ali Sastro Amijoyo, dan sebagaimana kita ketahui juga kan bahwa kabinet Ali Sastro Amijoyo ini harus digantikan kembali. Nah, apa mungkin pergantian dari kabinet
Ali Sastroamidjojo itu karena banyak pemberontakan atau mungkinkah ada perpecahan di antara setiap partai atau karena apa? Di sini aku akan menjelaskan ulang tentang jatuhnya kabinet setelah penjelasan dari Ulut. Karena pecahnya polarisasi antara PNI dan Masyumi, membuat Masyumi menarik semua menteri dari kabinet Sastroamidjojo II. Nah, di era 1 dan 2 itu berbeda. Di era yang kabinet Ali 1, NU yang menarik menterinya, sedangkan di kabinet Ali 2, giliran Masyumi yang menarik mundur para menterinya. Mungkin segitu. Walaupun sepertinya konfliknya emang sama, tapi kayaknya cuma partainya aja yang berbeda, partai konfliknya aja kan. Berarti kan yang pertama itu antara PNI dan juga NU, berarti yang kedua antara PNI dan juga Masyumi. Hanya partai konfliknya saja mungkin yang berbeda ya. Iya. Mungkin sekian dulu obrolan kita hari ini. Mungkin juga udah sore ya. Iya. Kita udah capek dari tadi. Bolehlah untuk kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Terima kasih juga. Iya. Terima kasih atas waktunya. Hai guys, kembali lagi di NWC Ngobrol with Ciko. Tapi karena pembawa acaranya gak datang, kita ganti nih nama acaranya jadi NWH Ngobrol with Ulut. Nah, kali ini kita kedatangan temen-temen nih. Boleh dong perkenalkan diri? Halo, nama saya Fahda Septiani. Saya Davi Adika Kurniawan. Pada obrolan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang latar belakang Ali Sastroamidjojo 1 dan 2. Nih, Fahda, aku mau nanya nih tentang latar belakang Ali 1. Itu gimana sih? Jadi kabinet Ali 1 dibentuk setelah kabinet, yaitu kabinet Wilopo mengundurkan diri pada 14 Juli 1953. Kabinet Wilopo mengalami krisis politik akibat perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi mengenai isu-isu seperti penyelesaian sengketa Irian Barat dengan Belanda, pengaturan hubungan antara pusat, daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden Soekarno kemudian menunjukkan Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Untuk membentuk kabinet baru, ia juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet Amir Syafruddin II pada tahun 1948. Ali Sastroamidjojo berhasil membentuk kabinet baru dengan melibatkan beberapa partai politik yang tidak menghubungkan dalam front demokrasi rakyat, yaitu koalisi partai-partai yang mendukung kabinet Wilopo. Ali Sastroamidjojo berhasil membentuk kabinet baru dengan melibatkan beberapa partai politik yang tidak bergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (PDR), yaitu partai-partai yang mendukung kabinet Wilopo. Tujuannya kekuatan politik di parlemen dan menghindari konflik antar partai-partai yang besar. Selain itu juga berusaha untuk kuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Afrika yang baru mendekati dan penjajahan. Oke, gitu guys. Nah, setelah mendengar Fahda menjelaskan tentang kabinet Ali 1, nah kabinet Ali 1, kita lanjut nih ke latar belakang kabinet Ali 2. Boleh dong Pak. Boleh dong Davi ceritain gimana sih latar belakang terbentuknya kabinet Ali 2? Ya, jadi latar belakangnya terbentuknya kabinet Ali Sastroamidjojo II itu, jadi kan setelah kabinet Ali yang pertama ada pergantian ke kabinet Burhanuddin. Nah, mengulas sedikit, jadi kalau kabinet yang itu tuh tugasnya hanya untuk menyukseskan pemilu tahun 1955. Nah, kalau kabinet Ali yang kedua ini dibentuknya tuh udah setelah pemilu tahun 1955. Jadi isi yang dari kabinetnya itu pada saat pemilu 1955 itu kan ada 4 partai besar yang pemenangnya, yaitu yang pertama PNI, ada Masyumi, ada NU, sama ada PKI. Nah,
Tapi karena hasil pemenang pemilu ini tipis presentasinya, nggak ada yang dominan menangnya, jadinya dibentuk koalisi dari 4 partai ini. Yaitu lalu presiden pada saat itu yaitu Soekarno menunjuk Ali sebagai perdana menterinya dan jadilah kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Nah, kabinet ini itu diumumkan pada 20 Maret 1955 dan berjalan 4 hari setelahnya. Tapi sayangnya kabinet ini cuma bertahan selama 1 tahun. Diakhiri dengan Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Oke, baik. Itulah penjelasan dari teman-teman kita tentang latar belakang kabinet Ali 1 dan 2. Mungkin itu saja obrolan kali ini. Sampai jumpa. Halo guys, kembali lagi di NWH Ngobrol with Kulun. Pada obrolan kali ini kita akan bahas kabinet Juanda, mulai dari latar belakang sampai jatuhnya. Nah, ditemani oleh teman kita nih. Silakan dong, perkenalkan diri dulu. Hai, saya Seiko Marcel. Saya Davia Dika Kurniawan. Nah, oke, langsung aja tanpa basa-basi kita akan bahas dari latar belakang sampai jatuhnya. Aku mau tanya nih, Ciko, latar belakang kabinet Juanda itu apa sih? Jadi latar belakang terbentuknya. Iya. Nah, jadi latar belakang terbentuknya ini latar belakang terbentuknya kabinet dari Juanda Kartawijaya pada saat itu turunnya atau jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Nah, Ali Sastroamidjojo yang kedua itu mulai mengundurkan dirinya pada tanggal 14 Maret 1957. Nah, itu juga Ali Sastroamidjojo itu mengundurkan diri karena adanya berbagai konflik. Selain dari konflik antar partai, ada juga konflik mengenai krisis dari politik dan juga ekonomi pada saat itu. Nah, habis itu misalkan seperti adanya konflik regional di Sumatera dan juga Sulawesi, terus juga adanya aksi mogok dari para buruh dan juga buruh. Habis itu ada lagi nih, terakhir itu Ali Sastroamidjojo tidak menerima apa pendapat dari Presiden Soekarno pada saat itu, yaitu mengenai pembubaran partai politik dan juga pembentukan atau menerapkan demokrasi terpimpin pada saat itu. Lalu selain itu juga Presiden Soekarno ini setelah mundurnya Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri langsung menunjuk Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri untuk saat itu mengisi kekosongan di kursi Perdana Menteri. Juanda ini adalah orang yang sangat dihormati dari berbagai pihak seperti militer, partai-partai politik dan juga masyarakat sangat menghormati Juanda Kartawijaya. Dari situ Juanda Kartawijaya ini langsung memilih beberapa orang yang menurut dia dapat dia percayai mengisi atau bukan mengisi, membentuk kabinet Juanda Kartawijaya tersebut. Pembentukan kabinet Juanda Kartawijaya ini juga pada tanggal 8 April 1957 dan besoknya sehari dari itu 9 April 1957 kabinet ini langsung dapat bertugas. Dan juga kabinet ini tuh dibubarkan atau bukan dibubarkan, digantikan kembali atau tugasnya itu hingga tanggal 6 Juli 1959, jadi bertahan hingga 2 tahun. Berarti dari tanggal 9 terus berlanjut ke tanggal 6 gitu ya? Iya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke program kerja. Apa aja sih program kerja pada kabinet Juanda tersebut, pada saat kabinet Juanda tersebut? Oke, ada beberapa ini program kerja dari kabinet Juanda ini. Yang pertama itu membentuk Dewan Nasional. Nah, setelah membentuk Dewan Nasional juga program kerjanya itu ada lagi normalisasi keadaan Republik Indonesia yang pada saat itu telah kacau karena banyaknya konflik di Indonesia.
yang memimpin di seluruh Indonesia itu banyak konflik dari Sumatera sampai Jawa, Sulawesi, semua itu banyak konflik pada saat itu. Berhasil dilakukan oleh kabinet Juanda ini. Lalu ada lagi melanjutkan pembatalan dari konferensi meja bundar. Nah, setelah itu memperjuangkan Irian Barat agar tidak memisahkan diri dari Indonesia. Yang terakhir ini mempercepat pembangunan yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi pada saat itu pembangunannya ini lebih terfokuskan ke Jakarta. Oke, baik. Jelas ya teman-teman. Setelah kita tahu latar belakang sama program kerja, terus prestasi apa aja sih yang pada saat itu udah tercapai atau didapatkan? Boleh Davi dijelaskan? Untuk prestasi dari kabinet Juanda ini lumayan banyak ya. Tapi salah satu yang paling terkenal itu adanya deklarasi Juanda. Nah, deklarasi Juanda ini berisi tentang penegasan ulang batas wilayah perairan di Indonesia. Yang sebelumnya kan cuma 3 mil dari batas air pulau. Nah, dengan deklarasi Juanda ini, perairan di Indonesia menghubungkan semua perairan di antara pulau-pulau itu menjadi seutuhnya bagian dari Indonesia. Selain itu juga kabinet ini berhasil menjalankan program mereka seperti tadi mengadakan musyawarah nasional untuk mencegah pergolakan di daerah-daerah, misalnya tadi di Irian Barat. Terus juga mereka juga sukses mengadakan musyawarah nasional untuk menangani krisis ekonomi di dalam negeri. Yang gak kalah pentingnya itu kabinet Juanda berhasil membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Nah, Dewan Nasional inilah yang nanti menggerakkan sistem demokrasi terpemimpin. Oke. Berarti kan kita udah tahu nih dari latar belakang, program kerja, prestasi. Terus kabinet Juanda itu jatuhnya itu karena apa? Nah, kalau untuk jatuhnya ini, penyebab jatuh kabinet Juanda itu kan jatuhnya itu pada 6 Juli 1999, yaitu saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Karena dekret presiden itu yang membuat yang tadinya sistemnya kabinet itu perdana menteri diganti menjadi demokrasi terpimpin. Nah, ada beberapa penyebabnya ya, penyebab kejatuhannya itu diantaranya banyak tadi sama kayak kabinet Sastroamidjojo, banyak kepentingan tergolongan di dalam dan parpol di dalam pemerintahan ini. Terus kedua, mereka gagal menghadapi pergolakan di daerah-daerah. Mereka gagal dalam hal itu dan krisis ekonomi juga kan terus memburuk pada waktu itu. Jadi program kabinetnya itu sulit berjalan. Gimana guys? Udah jelaskan tentang latar belakang sampai jatuhnya. Oke, mungkin itu aja ya pada obrolan kali ini. Ditutup. Terima kasih. Dadah, bye-bye.